sekarang itu akses kita mudah ya untuk mengetahui siapa calonnya gitu. Harus seperti apa, akses kita sekarang kan mudah gitu. Kita bisa lewat YouTube, TikTok dan sebagainya lah untuk mengetahui. Jadi itu loh apa sisi positifnya globalisasi itu seperti itu. Nyaris yang aku lihat pada nyoblos sih, dan nggak cuma ikut-ikutan, tapi tahu sih mana yang porsinya bagus untuk kita, mana yang nggak bagus, terus mana yang tahu arah kedepannya gimana. Paling yang menurutku peran dari kita semua sebagai organisasi itu kedepannya biar mahasiswa kita itu lebih mengenal akan adanya politik dan lain-lain, itu sih menghadirkan tokoh politik. Dan kata Mbaknya nanti ada sosialisasi dari KPU. Iya siap, aku sih siap sih kalau Aku begitu. juga siap. Join. Oke, gabung apa? Gabung sekalian. Kita nggak jadi terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jakwir pemilih, selamat datang kembali di podcast Mochi Karondopop. Bersama saya Ira Kusuma Wardani sebagai host di episode kali ini. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai tapi tetap penuh makna dan inspirasi. Nah, Jakwir pemilih, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang peran organisasi mahasiswa dalam membangun partisipasi pemilih muda. Nah, untuk ngobrolin hal itu, kita udah kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Mbak Dini, Ketua DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Bamada Slawi. Halo Mbak. Halo. Apa kabar nih? Baik banget sih hari ini. Baik banget ya. Selanjutnya ada Mas Musyfik dari IBN, Institut Bakti Negara Tegal. Sebagai Dema. Siswa. Oh iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, aku pengen tahu dulu nih dari kalian berdua. Kan kalian nih salah satu mahasiswa yang aktif ya di organisasi, pasti sering ngumpul, sering meeting, terus sering sharing juga sama mahasiswa lainnya kan. Nah, menurut kalian sendiri, antusiasme mahasiswa terhadap pemilihan umum atau pilkada tuh seperti apa sih? Mungkin dari Masnya dulu. Menurut saya ya antusiasme pemuda saat pilkada kemarin. Iya boleh. Saat pilkada kemarin mungkin kita bisa. Saya melihat dari kamus saya dulu ya. Di dalam setiap tahun itu di kampus kami itu membentuk yang adanya komisi pemilihan umum mahasiswa, di mana yang terlibat itu ya mahasiswa itu sendiri gitu. Menurut saya, pandangan saya mengenai antusiasme mahasiswa mengenai KPU kan, itu mungkin bisa dibilang kalau bicara statistik itu 70% dari totalitas mahasiswa yang mengikuti KPU kan itu. Jadi antusiasmenya ya udah lumayan banyak ya. Mungkin bisa dikatakan mayoritas di sana. Mayoritas dengan bukti tadi 70% mahasiswa di Institut Bakti Negara Tegal itu mengikuti komisi pemilihan umum mahasiswa, di mana di situ terdapat dua pemilihan. Yang pertama itu pemilihan presma atau sering kita dengar itu presiden mahasiswa. Yang kedua itu ketua senat mahasiswa. Jadi kebetulan saya itu kemarin menjadi ketua pelaksana KPU yang mengatur debat itu seperti apa, mekanisme debat seperti apa, mekanisme pemilihan seperti apa gitu. Dilelahnya saya ngatur gitu. Ya gitu kalau bicara antusias, sangat antusias tentunya gitu. Terus yang kedua kami bikin semirip mungkin dengan pemilu yang ada di Indonesia. Jadi tadi mulai dari ada waktu pendaftaran calon, ada waktu kampanye, ada waktu masa tenang gitu, ada debat dan lain-lain lah yang intinya menyangkut dengan pemilu. Kami bikin semirip mungkin dengan yang apa ada di Indonesia gitu. Tujuannya itu satu, tujuannya ya untuk kita berdemokrasi di kalangan kampus dulu sebelum nanti kita
terjun ke masyarakat. Ya mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya dilihat dari pemilihan di kampus nih, itu udah mulai aktif ya Iya, udah mahasiswanya, mulai. udah mulai mengikuti. Kalau misal pilkada kemarin, gimana nih Mas? Kalau pilkada kemarin dilihat dari pengalaman saya dulu, pengalaman saya pilkada kemarin, saya juga tergabung dalam beberapa organisasi, entah itu di kemahasiswaan ataupun di masyarakat gitu, di desa. Saya melihat di desa ya udahlah ada perkembangan dari tahun ke tahun, dari mulainya mereka itu apa ya, acuh tak acuh mengenai pilkada, apa sih itu pilkada gitu loh. Mereka dalam ngapain juga gitu loh. Jadi mereka mulai perkembangan loh, oh, siapa sih calonnya, siapa sih itu. Udah mulai Itu tanya-tanya ya, yang sebelumnya itulah gak peduli paling gitu ya. berangkat pas pemilihannya doang gitu loh. Oh, Terus sekarang itu ya karena mungkin sekarang itu akses kita mudah ya untuk mengetahui siapa calonnya gitu. Harus seperti apa, akses kita sekarang kan mudah gitu. Kita bisa lewat YouTube, TikTok dan sebagainya lah untuk mengetahui. Jadi itu loh apa sisi positifnya globalisasi itu seperti itu. Dari yang tadinya tidak tahu apa-apa sekarang jadi oh ternyata ada pilkada ya. Oh ternyata ada pemilihan gitu. Jadi hidup gak cuma nonton reels pendek gitu. ini udah mulai ada Udah peningkatan ada ya. peningkatan. Karena ya itu tadi, karena saya itu ya tinggalnya di lumayan jauh dari pusat perkotaan lah gitu. Oke, kalau dari mbaknya gimana nih? Kalau dari yang dilihat sehari-hari nih, karena kan kayak apa ya, aku kan mahasiswa yang sering aktif di kampus, jadi dan jujur saja dini tuh nggak aktif di bermasyarakat karena kebetulan komplek perumahan, jadi emang nggak kurang ada interaksi. Kalau yang dari lihat pilkada kemarin ya Mbak, itu karena mungkin kita seumuran dini itu baru pertama kali pencoblosan, karena kebetulan kita 2004 ya, 2003 2004 kan baru pertama kali mengalami coblosan baik itu presiden dan lain-lain. Nah, itu yang pertama aku lihat banget adalah antusias banget. Kenapa aku bilang antusias? Karena pada saat pemilihan bupati kemarin, itu anak-anak muda tuh bener-bener yang ramai banget, bukan hanya ramai. Biasanya umumnya kan di pawai tuh. Kan kalau pawai kan giring-giring itu paling ramai, tapi nyatanya pada saat dia lagi apa bupati, para bupati, calon bupati, wakil ketua bupati dia debat, itu pada nonton walaupun secara online karena keterbatasan dengan MK praktek, dan dia tetap kepo dan entah hasilnya debatnya bagaimana, terus tiba-tiba jawaban dari satu sama lain dia dapat. Biasanya kayak yang tadi sama masnya kan ada di cuplikan TikTok dan lain-lain, itu pada kepo semuanya, jadi kayak antusiasnya tuh gede. Mungkin juga karena udah besar, udah sama-sama nalar, sama tahu juga arahnya mau kemana, pada antusias yang jelas. Karena dari kampus kita juga mahasiswanya nggak hanya lokal, pada pulang pada nyoblos, dan pastinya kan karena kita masih main sosial media pasti kan masih sedikit alay-alay lah bikin ini apa sih jadi udah dicoblos nih ya. Jadi kan kalau dari anak-anak lihat, aku lihat dari story kan, oh ternyata antusiasnya udah besar, dan semuanya yang aku lihat adalah nyaris yang aku lihat pada nyoblos sih, dan nggak cuma ikut-ikutan tapi tahu sih mana yang porsinya bagus untuk kita, mana yang nggak bagus, terus mana yang tahu arah ke depannya gimana. Kalau untuk dari yang kita lihat seumurannya, tahu sih mana yang lebih baik untuk ke depannya. Cuma untuk hasil pemilihan kan ya kita nggak tahu kan. Kemudian untuk yang kalau di kita juga ada, kalau di masnya kan dia ada kepanitiaan gitu ya. Kalau di kita juga ada namanya kepanitiaan pemilu raya ya, untuk kayak kita juga nyoblos ketua DPM, nyoblos presmanya sama wakilnya juga sama. Cuma untuk kita itu jujur di kampus kita karena mungkin kesehatan jadi kebanyakan praktek, dan kita itu mungkin bisa dikatakan hanya 60% yang mencoblos dari totalnya seluruh mahasiswa. Tapi kan di situ juga setidaknya lebih banyak dan lebih aktif dibandingkan tahun kemarin. Dibuktikan dengan pada saat kita debat, pada saat pemilihan ketua, calon ketua dan wakil ketua, itu yang hadir debat, mulai dari pengesaran pamflet,
calon visi misi dan lain-lain itu lebih antusias karena lebih kayak sering kepo, lebih sering mengikuti apa sih progres habis ini, apa sih debatnya kapan, dan debatnya walaupun debat kita nyampe sore ya ada yang MK tetap tetap ada yang hadir walaupun sebentar melihat, nanti kita tukeran lagi sama temennya yang mau MK silakan MK, yang mau itu ya tetap lebih baik kalau dari jadi pemilihan umum di tingkat univ kita ya. Tapi kalau yang aku lihat dari coblosan pilkada kemarin lebih baik sih. Kayak maksudnya mungkin yang aku lihat dulu pas kecil kan yang rame cuma pawainya doang, yang debat ya nonton sedikit. Tapi pas kemarin kita anak-anak muda tetap lihat walaupun secara online gitu sih Mbak. Kalau yang dari aku lihat ya. Nah, oke, menarik nih ya. Berarti udah mulai pada antusias dari mahasiswa atau dari pemilih muda nih. Nah, kalau kita lihat dari pemilihan tahun 2024 kemarin, itu jumlah pemilih muda itu mencapai 50% dari daftar pemilih. Jadi generasi muda ini sering dibilang sebagai generasi penentu arah. Nah, kalau dari Mas dan Mbak sendiri nih, kira-kira kenapa nih generasi muda ini disebut sebagai generasi penentu arah bangsa? Mungkin dari Mbaknya dulu gantian. Oke, boleh. Seperti yang disampaikan sama Mbak Ira, itu kan 50% adalah kita ya yang para muda. Itu kenapa bukan hanya jumlah aja yang besar, tapi karena kita tuh adalah generasi yang melek sosial media. Karena ya seperti kita ketahui bersama kan kita adalah aktif di sosial media bagaimanapun ya. Jadi kita akan lebih tahu juga arah yang mana. Jadi setidaknya itu kita tahu arah mau siapa yang kita pilih, keputusan apa yang kita ambil. Karena berhubung kita adalah 50% itu, jadi sebaiknya mungkin kita gunakan keputusan kita untuk memilih itu yang benar dengan bijak ya pastinya. Nah, karena juga kita 50% daripada itu bukan nominalnya sedikit ya dari jumlah seluruh penduduk. Jadi mungkin aku nggak terlalu itu sih, lebih menyarankan biar teman-teman semua itu pada menggunakan hak suaranya dengan bijak. Itu sih, Mbak. Kalau dari Masnya? Ya mungkin kalau kita lihat pemilu 2024 ya, di mana dominan pemuda ya, Iya. pemuda. Kalau saya melihat datanya itu kurang lebih itu 60% ya, kalau nggak salahnya gitu, Iya. lebih dari 60%. Kalau telah lebih dalam lagi, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, 60% itu bukan hanya sekedar statistik, namun bisa dikatakan itu adalah sebuah kekuatan demografis kita, itu sebuah kekuatan kita, arah kita gitu, untuk menuju demokrasi yang berkelanjutan gitu loh. Nggak mungkin kan kedepannya nggak ada, karena dia. Kenapa pemilih muda itu menjadi strategis Mbak? Strategis aja ya bahasanya ya. Iya. Kenapa pemilih pemuda itu bisa dikatakan strategis? Ya karena berbagai alasan ya. Antara lain yang pertama, kelompok muda itu bisa dikatakan kelompok dominan atau kelompok terbesar. Secara teori politik ataupun matematis, siapa yang siapa yang memperoleh dukungan dari suara itu, maka dia yang akan menang gitu loh. Nah, kita bisa katakan jadi atau enggaknya calon ini itu tergantung arah suara pemuda itu kemana gitu. Nah, yang kedua itu pola pikir pemuda, atau dalam ini kita bisa artikan mahasiswa yang bakal kan, kalau pemuda kan banyak ya, muda A, pemuda B, C. Kita sekarang bicara pemuda yang notabene dia itu mahasiswa ya. Mengapa dikatakan strategis itu? Karena kita yang sebagai pemuda itu pasti memiliki pola pikir yang adaptif, yang selalu ingin mencoba, yang selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru yang belum kita ketahui. Makanya kita itu dikatakan sebagai pemilih yang strategis karena hal itu, karena kita cepat menyerap informasi yang cepat menyerap informasi yang ada kaitannya dengan pemilu gitu, yang kita bisa pertimbangkan mana yang baik dan mana yang benar. Mungkin seperti itu, dari mulai pola pikir sekaligus kita itu memiliki kelompok yang sangat besar.
Oke, jadi dari Mas dan Mbak dan dari kita semua ya, itu sepakat kalau pemilih muda atau generasi muda ini merupakan generasi penentu arah bangsa Ya, gitu ya. betul sekali. Nah, pertanyaannya nih, kan organisasi mahasiswa itu ada banyak ya, ada DEMA, ada DPM, ada UKM, dan lain sebagainya kan. Nah, menurut kalian nih, peran organisasi mahasiswa itu untuk yang dapat meningkatkan kesadaran atau yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda untuk lebih aktif lagi di pemilihan umum atau pemilihan daerah itu seperti apa nih? Dari siapa? Masnya dulu deh. Boleh. Sebelum kita membahas hal itu, mungkin kita perkenalan dulu ya, apa itu organisasi mahasiswa. Yang sering kita ketahui, UKM, unit kegiatan mahasiswa itu suatu, kita bisa dibilang pergerakan ya, misalkan karena di situ adanya struktural, adanya massa, adanya dan lain-lain. Kita bisa mengatakan itu suatu pergerakan. Unit kegiatan mahasiswa ini ataupun organisasi mahasiswa itu sebenarnya adalah pembantu pembentukan karakter. Jadi banyak organisasi mahasiswa itu bukan hanya 1, 2, 3, bahkan 10-an gitu. Di kampus saya itu lebih dari 10 organisasi mahasiswa. Di mana ya itu menjadi tempat kita, wadah kita. Contoh ya dari Mbak Dini ya. Iya. Mbak Dini itu sukanya band, sukanya pop. Di sana sudah terfasilitasi UKM barang musik itu. Jadi kita tuangkan kemampuan kita yang bisa itu. Ataupun kita yang sukanya itu selawatan lah, ada yang selawatan, ada yang suka menulis. Itu di sana sudah disediakan. Jadi unit kegiatan mahasiswa itu ya sebenarnya pembantu pembentukan karakter mahasiswa. Jadi kalau sudah jadi mahasiswa ya Mbak, kita sudah nggak boleh sini lah, nggak malu-maluan gitu. Itu tempatnya kita tunjukkan aksimu lah. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi. Kalau itu ya udah nggak bisa. Nah jadi peran organisasi mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda itu berarti salah satunya itu ya Mas tadi pembentukan karakter gitu ya. Ya lanjut ya. Iya. Peran yang bisa organisasi mahasiswa itu lakukan. Yang pertama itu bisa menjadi ajang literasi politik. Jadi kita bisa di dalam literasi politik kita bisa di situ membuat adanya diskusi gitu loh, adanya edukasi tentang politik, dan kita bisa melakukan seminar gitu bersama masyarakat, tokoh masyarakat lah yang di situ mengetahui soal politik dengan objektif gitu kan. Kalau kita objektif kan bahaya ya Mbak ya. Jadi mungkin kita bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi narasumber guna untuk memahamkan apa itu politik gitu. Terus yang kedua itu menjadi kurator informasi yang nggak jelas gitu. Kan banyak ya beredar berita yang nggak ada validasi gitu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai organisasi mahasiswa, karena itu kita mempunyai struktur yang jelas, kita mempunyai apalagi struktur, kita mempunyai makna yang tidak ada batas gitu loh. Jadi kita bisa di situ bisa tuangkan, kita bisa berikan informasi mengenai seputar yang lagi beredar gitu. Kayak banyak sekarang banjir hoax, kita bisa menjadi penyaringan ya, pusat penyaringan lah untuk meluruskan berita itu apakah benar ataupun tidaknya. Mungkin seperti itu. Jadi organisasi mahasiswa ini juga bisa juga sebagai tempat untuk latihan berpartisipasi dalam pemilu ya, seperti adanya KPUM itu tadi ya Mas. Nah kalau dari Mbaknya nih gimana? Kalau dari aku sendiri itu kan organisasi mahasiswa kan adalah kayak jantung gerakan mahasiswa ya. Jadi kayak setiap kegiatan apapun mahasiswa kalau ada organisasi kan pasti sudah diketahui gitu kan. Apapun yang akan dilaksanakan event apa, mesti kan dari organisasi tersebut itu memberikan informasi ke mahasiswa lain. Nah, mulai dari itu tuh contoh tadi kan ditanyakan perannya ya Mbak.
perannya itu ya pasti dari kita kan ngadain sosialisasi dan lain, karena kita kan dekat dengan kehidupan kampus, dekat dengan mahasiswa, terus dekat dengan atasan-atasan kita, ya kan kita kan bisa ngadain itu namanya sosialisasi, atau enggak ngadain titik temu, forum atau apapun yang membahas tentang politik. Nah, tujuan dari adanya kita selenggara acara tersebut adalah biar dari mahasiswa itu sadar akan adanya politik di lingkungan kita. Jadi mereka itu nggak salah menggunakan hak suara mereka, mereka lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam memilih dan lain-lain. Nah, kemudian dari itu kan kita ada yang namanya DPM. Nah, DPM kan Dewan Perwakilan Mahasiswa nih, ya sama seperti kayak menampung aspirasi mahasiswa itu kan bisa. Terus bisa ngadain kayak kegiatan apa gitu. Terus kalau dari BEM, nah bisa tuh collab sama DPM untuk buat acara. Dari UKM sendiri kan itu banyak jumlahnya, dan dari kita kan nggak mungkin yang kayak mengkoordinir satu-satu untuk silakan buat ini, silakan buat itu, untuk melihat kesadaran masing-masing, dan kita nggak bisa yang koordinir mengunci untuk UKM tersebut bisa kayak ngajak teman-teman semuanya, memastikan teman-teman semuanya biar sadar politik itu kan agak susah. Jadi mungkin aku akan mengajak teman-teman UKM sih, kayak perannya mereka tuh kan sering menjadi unit kegiatan kayak sekelompokan kecil untuk hobi dan lain-lain, atau enggak kalau HMJ kekumpulan mahasiswa jurusan itu kan ada, itu bisa buat kayak itu loh yang kayak di sosial media, yang kayak video-video pengenalan politik, Oh ya. terus kayak apa ya, informasi lebih lanjut tentang politik dan lain-lain. Walaupun dari kampus kita tuh nggak ada yang fakultas hukum dan lain-lain, tapi kita tetap ada yang namanya komisi pemilu raya. Kepanitiaan pemilu raya itu bisa juga untuk melatih kita dalam dunia berpolitik dan lain-lain. Contohnya kan kayak kemarin pemilihan kita juga kan mereka bisa belajar demokrasi lah, kayak sedikit belajar untuk memilih itu gimana, dan lain-lain. Karena kan dari kecil kita cuma SMP pemilihan calon OSIS, Iya. SMA calon OSIS, paling kan gitu doang. Nah, kalau di kegiatan kampus-kampus kan harusnya kita lebih maju, lebih besar, lebih mengerti apa sih yang dimaksud dari ini. Paling yang menurutku peran dari kita semua sebagai organisasi itu kedepannya biar mahasiswa kita itu lebih mengenal akan adanya politik dan lain-lain, itu sih menghadirkan tokoh politik buat di acara sosialisasi kami. Jadi di situ lebih kenal. Nah, bisa juga kita undang KPU untuk ya kan lebih lanjut, kalau pemilihan umum tuh begini-begini sistemnya, atau enggak kita kan mayoritas apa ya namanya pakainya offline coblosan, barang dari KPU memiliki mekanisme yang lebih lanjut, lebih modern kan juga bisa gitu. Setidaknya tujuan itu ya untuk memperbuat si mahasiswa itu melek akan adanya kehidupan sosial, kehidupan kita yang berdekatan dengan politik. Jadi mereka nggak sia-sia sih, ya apa ya, kayak menyanyiakan suara mereka untuk keputusan yang belum tentu benar, gitu sih kalau dari aku. Berarti lebih ke sosialisasi, sharing, sama iya. Pendekatan. Jadi waktu kumpul-kumpul di organisasi ini ada sharing-sharing gitu ya. Iya. Jadi pilihannya tuh nanti nggak salah gitu ya. Pastinya kan kalau ada gosip-gosip dikit kan kita bakal bahas juga di situ. Dan kata banyak nanti ada sosialisasi dari KPU. Iya, siap. Aku sih siap sih kalau Aku begitu. juga siap. Join. Oke, gabung sekalian. Kita nggak jadi terasa. Boleh nih. Nah, Jakmir Pemilih, jadi banyak banget nih peran-peran dari organisasi mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda. Nah, untuk menjalankan peran tersebut pastinya ada tantangan dong, ya kan? Iya. Nah, menurut Mas Zadba, kira-kira tantangannya apa nih untuk menjalankan peran itu, untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda? Dari Mbaknya gantian. Ya, nggak sedikit yang apatisme, pasti banyak banget yang aku temuin ya, karena contoh dari ya beberapa yang komenan dari sosial media ya, walaupun itu bukan dari kalangan kita semua, tapi sering melihat ya kayak untuk khusus kita kayak gini tuh banyak apatisme yang kayak komen di TikTok bilang walah ini nah gitulah ya, banyak. Itu menurutku salah satu simbol apatisme. Yang kedua, kita kekurangan dana ya kan untuk kayak
ngeluarin suara dan lain terus dan Sensasi iya gitu. sosialisasi. Terus kalau yang menurut aku sendiri tantangan itu lebih ke berita bohong sih. Kan kalau kita lihat di TikTok sama di YouTube itu kadang satu topik tapi beda berita, ya kan? Beda pandangan gitu Beda ya. pandangan terus dibuat POV beda-beda kan ya, kayak jadinya kan semua masyarakat ataupun kita para mahasiswa juga bisa kemakan berita itu sih, berita yang bohong-bohong gitu yang belum tentu kebenarannya. Dan nggak sedikit juga dari kita yang menelan mentah-mentah berita, nggak yang mencerna, nggak yang memahami dulu, main percaya-percaya aja, ya kan. Mungkin kalau dari aku sendiri menurutku ya, sifat apatisme dari mahasiswa, terus apa namanya, menelan mentah berita secara mentah-mentah, terus juga masih belum sadar akan pentingnya keputusan mereka ambil untuk kedepannya gimana, masih menyepelekan yang menurut masih kayak menurut mereka tuh ini hal kecil, belum mengerti kedepannya lebih apa. Mungkin sih dari aku itu. Oke, jadi kalau dari Mbaknya itu tantangannya itu ada apatisme ya, terus ada juga menelan berita secara mentah-mentah. Betul. Sebenarnya karena generasi muda ini eh, deket banget sama Sama sosial sosial media. media. Iya, jadi lebih ke menelan mentah-mentah gitu aja ya. Padahal ada banyak pandangan ya kan. Betul sekali. Nah, kalau dari Masnya sendiri nih, tantangannya apa nih? Mungkin melanjutkan saja ya dari Iya, yang boleh. tadi sampai apatisme politik. Jadi apa benar adanya ya? Jadi banyak pemuda yang beragam bahwa politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu bla 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 gitu. Jadi sebenarnya ya itu benar adanya, tapi tidak gara-gara hal itu terus kita juga ikut-ikutan loh gitu. Gara-gara temennya tidak suka politik kita juga ikut-ikutan. Jadi itu menjadi sebenarnya tugas KPU ya Bang, untuk lebih kreatif gitu, untuk lebih kreatif untuk memperkenalkan gitu, memperkenalkan semuanya itu apa yang ada di dalam pemilih itu seperti apa yang ada di dalam KPU itu seperti apa. Ya, terus yang kedua itu disinformasi gitu. Disinformasi itu merupakan apa ya? Dalam ruang digital ya banyak sekali berita yang tidak tervalidasi. Banyak berita-berita yang menyudutkan salah satu pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Jadi ya tantangannya seperti itu aja. Berita bohong, ya. Terus apa ya? Para pemuda itu tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini, mana propaganda gitu. Jadi sekarang itu sangat sulit sekali untuk membedakan mana yang tiga itu tadi opini, fakta, propaganda gitu. Karena apa ya? Karena tidak bertanggung jawabnya seseorang ketika membuat statement ataupun membuat reels gitu. Terus Ditambah lagi sekarang ada AI ya. Nah, betul itu. saya di sini ngomong kayak gini bisa di sana ngomongnya kayak gitu. Ya. Dipotong-potong juga. Ya, clippers. Iya. Terus yang ketiga itu mungkin itu apa? SDM yang tidak merata gitu. Jadi contoh ya, contoh. Saya menyampaikan seperti ini. Para audien itu ya beda-beda menanggapinya. Ada yang menanggapinya A, B, C, D gitu. Karena berbedanya pola pikir itu sebagai mahasiswa itu. Nggak bisa kita jadikan satu gitu. Jadi perbedaan pola pikir itu yang menjadi hambatan tersendiri untuk apa pemilih muda ini antusiasme tatkala sedang pemilu gitu. Terus juga selanjutnya itu regenerasi cepat Pak. Jadi kan kalau kita di organisasi mahasiswa ya kita kan mempunyai regenerasi yang cukup singkat gitu loh, hanya beberapa tahun gitu. Malah kalau paling lama itu 1 tahun kalau yang saya tahu itu regenerasi cepat gitu. Jadi tidak semua pengurus itu paham apa arti politik gitu loh. Contoh kan saya tahun ini jadi ketua saya paham mengenai politik ini dan saya sampaikan kepada anggota saya tahun berikutnya ganti ketua. Kan tidak tidak semua pengurus, tidak semua apa yang ada di dalam organisasi itu mengetahui apa itu politik. Jadi mungkin seperti itu. Ya, jadi ada tambahan tentang regenerasi cepat itu tadi ya. Nah,
Jakmir pemilih itu tadi kan udah ada tantangannya. Nah, kalau misal ada tantangannya pasti ada solusinya juga nih. Kalau dari Mas dan Mbak, ada nggak sih ide untuk kolaborasi antara KPU dan organisasi mahasiswa nih untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda? Dimulai dari Masnya dulu, oke. Solusi ya Mbak Ya, mengenai solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda. Collab gitu, kolaborasi. iya, antara KPU sama organisasi. Menurut saya kolaborasi yang ada itu bukan hanya sekedar seremonial ya Mbak ya, tapi yang sifatnya itu berkelanjutan. Kenapa Mbak? Karena kalau sifatnya seremonial itu ya tatkala pelaksanaannya saja udah. Sedangkan yang kita tahu sendiri ya, pemilu di Indonesia ini kan ya Mbak, 5 tahun sekali gitu Iya. kan. Tidak ada berkelanjutannya itu seperti apa. Jadi kita itu nggak tahu, nggak tahu apa aja loh gitu. Sesuai yang kedua itu antara KPU dengan organisasi mahasiswa itu bisa mengadakan kelas politik ya, Oh iya, kelas diskusi gitu, kelas diskusi yang di dalam itu membahas tentang politik gitu, tentang demokrasi tentang gitu ya. demokrasi, tentang lah segala Nah, macam. positifnya kalau kita memilih gitu Iya, ya. apa sih impactnya loh, impactnya buat negara, apa impactnya buat kita sebagai kaum muda, apa kalau yang ini dipilih atau yang satu ini gitu. Ini itu yang kedua ya, solusinya itu kita bisa membuat ini apa seminar ya, seminar yang Seminar. saya sebutkan tadi, seminar yang kita melibatkan tokoh demokrasi, yang kita melibatkan tokoh politik di dalamnya gitu. Jadi kita bisa melihat oh ternyata politik itu enggak kotor apa yang kita pikirkan gitu, apa yang kita ketahui, oh ternyata politik itu bagus, ternyata politik itu kayak gini loh, jadi seperti itu. Ya, jadi ada seminar juga ya. Iya. Nah, kalau misal dari Mbaknya sendiri nih, apa nih? Kalau menurutku kolaborasi paling ideal itu kalau KPU sama organisasi mahasiswa itu turun langsung ke kampus secara bersamaan. Nggak cuma ngadain sosialisasi formal, tapi juga ngadain kayak acara yang kreatif, ya mengadakan edukasi, terus juga membuat konten yang menarik buat menarik kesadaran. Jadi nggak cuma yang obrol-obrolan biasa menerangkan dari mahasiswa mendengarkan terus Terlalu udah formal lupa gitu ya. ya kan. Kalau terlalu formal kan kita mendengarkan terus kita memahami juga enggak, jatuhnya kayak bosen gitu kan. Jadi bahasa sensasi yang jangan formal tapi yang jelas kreatif, terus juga lebih Lebih menarik. lebih gitu. menarik ya kan, terus bikin konten tren. Nah nanti di situ tuh bisa mulai dari kitanya nih sebagai organisasi mahasiswa yang akan kolaborasi dengan KPU itu bikin sekreatif mungkin bareng KPU, tapi KPU-nya juga membawa bukti bahwa kalau ini tuh bukti data bahwa politik itu sebenarnya penting, nggak cuma yang kayak kita pikir politik kotor, politik ini itu nggak cuma begitu. Jadi kalau dari mahasiswanya tahu akan adanya bukti pemilihan ini pengaruhnya apa sih adik-adik gitu kan. Jadi kan di sana yang diharapkan dari adanya acara itu kolaborasi itu kan kita lebih paham, kita lebih sejalan, kita lebih mengerti apa sih yang dimaksud sama politik, kedepannya bagaimana, terus juga apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki itu. Terus kalau semisal emang kita sudah terlanjur memilih dan yang menurut kita adalah pemilih yang salah, setelah kita menyadari sosialisasi tersebut selesai, kita menyadari, terus kita tanya gimana solusinya kalau kita ternyata kemarin dalam pemilihan kita memilih yang salah, kita hanya memikirkan ego sesaat. Di sini nanti bisa bertanya, dari KPU bisa memberikan saran. Jadi nggak cuma yang kita mengandalkan organisasi perkumpulan dengan diskusi santai doang, tapi kita juga nggak bikin sosialisasi formal, tapi kita bikin kreatif. Jadi semuanya itu bisa memahami. Begitu sih kalau menurutku. Sangat-sangat ideal kalau KPU sama organisasi mahasiswa turun langsung ke mahasiswa di kampus. Itu benar-benar relevan dengan mahasiswa kita yang jumlahnya nggak sedikit ya Mas ya. Jadi kan kesadarannya bisa nambah gitu sih kalau menurutku. Oke, jadi bukan cuma sosialisasi yang formal, tapi lebih kreatif lagi, mungkin lebih mengikuti konten-konten yang lagi hype gitu ya, karena kan generasi muda juga ya.
mungkin kita bisa simpulkan ya, Mm-mm. kita itu tidak perlu kata-kata, itu perlu bukti nyata. Iya, betul. Kata-kata hari ini, Mbak. Oke, terakhir nih sebelum ditutup, aku pengen minta masing-masing satu pesan untuk Jakwir pemilih atau untuk pemilih muda nih yang sedang menonton. Mas. Dari Masnya, Closing statement. Iya. iya pesan singkat gitu. Ya singkat saja ya, yang tadi saya katakan. Yang tadi saya katakan, saya mewakili muda ya. Ini mewakili muda itu kami menginginkan sebuah bukti nyata, bukan hanya sekedar ini itu aja. Bukti gitu ya, Bukan bukti bukan nyata. janji gitu. Oke, kalau dari Mbaknya nih, Ya, kalau aku sendiri sih setuju ya sama yang dikatain Mas tadi, kita butuhnya aksi nyata ya, bukan hanya janji-janji manis. Ya begitulah kita para pemuda yang nggak mau terlalu banyak ngomong, tapi mintanya yang ada hasilnya gitu kan. Mungkin dari aku sendiri itu selaku pemilih muda ini ya, memberikan saran sih untuk teman-teman semua, gunakan suara kalian itu secara bijak. Jangan gunakan egois sesaat untuk memilih. Nah, kalau terlepas kalian sudah memilih benar atau salahnya, ya sudah diperbaiki untuk kedepannya, dan pastikan bahwa kalian itu menggunakan suara dengan bijak, sehingga apapun keputusan-keputusan kedepannya itu bergantung pada hak suara kalian pada hari ini. Hak suara kalian itu bukan hanya perhitungan pada bilik suara, tapi untuk menentukan arah bangsa kita. Terima kasih. nah Jakwir pemilih pesannya sangat bermakna nih. Intinya kita sebagai generasi muda tuh harus berpartisipasi aktif karena kita tuh sebagai penentu arah bangsa ya. Nah, obrolan tadi sangat menarik dan benar-benar penuh makna ya. Kita dapat berbagai pengalaman dan juga berbagai pandangan dari Mas dan Mbaknya yang masih muda-muda ini. Oke, Jakwir pemilih, itu tadi obrolan kita. Terima kasih untuk Mbak dan Masnya yang udah datang ke podcast Mochikaro Dopok, yang udah berbagi pengalaman, berbagi insight juga. Terima kasih banyak. Nah, untuk Jakwir pemilih yang sudah menonton, terima kasih juga untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk nonton konten-konten KPU Kabupaten Tegal di YouTube KPU Kabupaten Tegal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.